Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam program CSM TV Podcast. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bang Indra Syahnilam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita bincang-bincang dengan Bang Indra Syahnilam. Kita mau tahu juga tentang pengalaman beliau. Dan seperti kita ketahui bahwa beliau ini merupakan salah seorang konten kreator yang sangat dikenal di Kabupaten Sambas khususnya. Dan kita bincang-bincang sedikit dengan Bang Indra Syahnilam. Bang Indra, selamat datang di CSM TV, studio kami. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Bang, ini mungkin banyak yang belum tahu tentang latar belakang seorang Indra Syahnilam. Bisa diceritakan mulai dari awal sampai bisa menjadi saat ini menjadi seorang konten kreator. Silakan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua yang di luar sini lah yang nonton tuh. Mungkin dari itu kita ceritanya flashback tuh ya. Ya flashback. Ya balik ke Sambas pun apa Bang? Kita balik ke masih mari lagi. Ke zaman dulu lagi. Sebelum saya ada terjun di dunia itu, mungkin di awalnya saya mungkin kerja bangunan, kerja ladang sebelum saya hijrah ke Jakarta dulu. Oh, sudah ke Jakarta juga? Alhamdulillah. Tahun berapa ya? Tahun 2009 saya ke Jakarta. Terus? Jadi selama 8 tahun saya di Sinun. Istilahnya dari kampung tadi saya kan memang bisa dikatakan si unbasic case ya. Basic ke dunia yang saya tekuni saat itu kan. Jadi ke Jakarta waktu itu kerja apa? Saya di Jakarta lebih sabutan orang acak-acakan freelance ataupun apapun. Jadi memang ke Jakarta ya memang mengadu nasib di sini mengadu nasib. Tapi sempat ikut kawan. Oh iya. Kawan yang satu angkatan sekolah SMA waktu saya di Singkawang. Kebetulan dia lolos casting. Jadi dibawa ke Jakarta. Habisnya pas saya ditelepon waktu saya masih di Malaysia ya, di ladang. Pas saya di ladang kan ditelepon. Diceritakan lah tadi dia di Jakarta kan ikut syuting itu misalnya kan jadi macam penonton ekstras istilahnya atau figuran ya. Jadi ekstras figuran kan, jadi saya tanya adeke pemain atau ekstras yang jahat macam aku. Itu dia poin maksudnya kan karena kita tahunya artis itu kan bagus-bagus semuanya. Lah kayak katanya kan ini banyak yang parah lagi dari kau. Jadi yang gitu coba-coba lah kayak pas balik dari Malaysia berangkatlah tadi ke Jakarta nyusul kawan ya, dan juga di sini tadi jadi iyalah tadi pekerjaan yang dijanjikan dari kawan ya. Jadi penonton yang misal acara-acara dangdut, acara apa di TV. Jadi penonton bayaran lah jadi. Ya. Terus sempat juga ikut film misal sinetron, film layar lebar, video klip di Jakarta, cuma sebagai untuk meramaikan tadi yang ekstras. Entah kamera di mana, saya di mana, yang penting ramai aja suasana kan. Sempat dari sini tadi lama-lama dah jumpa kawan karena dah memang di lingkungan tadi di sini kan saya kawan dengan orang musik tadi kan. Yang suka ikut audisi, memang penyanyi pentas panggung ke panggung, biar festival. Jadi di sini saya catat juga, tapi catat dalam arti karena ikut macam kawan dia, cuma saya kan istilah lebih kayak penyupan. Jadi ujung-ujungnya saya beli gitar di Jakarta sambil cering-cering tadi lah buat lagu tadi kan cering kan. Habisnya buatlah tadi sedikit lagu, dengarkan ke kawan, lalu kebagusan dalam arti kebagusan sampai benangisan ada orang ngomong apa misalnya terharu lah apalah, jadi merasa bebakat ya aku tuh. Masih sebenarnya waktu masih udah tahu bahwa saya bebakat di bidang buat lagu lah tadi. Lama-lama kawan ada nawarkan lagu di salah satu penyanyi yang jebolan TV Jakarta lah istilahnya. TV nasional. Jadi ditawarkan saya lagu, padahal saya sebelumnya kan belum suah buat lagu dangdut. Lagu dangdut awalnya ditawarkan. Ditawarkannya ke lagu dangdut, kayak saya merasa bisa ke saya tuh. Saya kan kayak dia madahkan kan bisa kawin ya saya cobalah tadi buat lagu dangdut dangdut Melayu habis saya kirim filenya ke penyanyi, udah merasa bagus bang, bagus. Padahal misal orang kita itu kan model pujian, dalam arti ngerti ya bang pujian teh. Karena kawan jadi pujian kan misalnya, buat aja lah aku tuh, mungkin jadi buat lagu sekian nih
udah berpikir lagu jadi merasa nyaman di dunia ya. Ditekuni lah tadi di dunia cipta lagu ya. Habis ya balik ke kampung, udah berapa tahun di sini kan, Ya. ngajak kawan-kawan untuk buat studio, ngajak kawan-kawan rekaman lah. Nah, jadi sempat juga merekrut kawan-kawan di Sambas itu ada sekitar 50 lebih lagu yang rekaman di studio saya waktu ya di Jawa itu ya. masih di bidang musik ya, masih Di bidang lagu musik sebelum saya masuk ke dunia acting lah tadi bahasanya kan. Jadi dari Jawa ya buat studio. Nah, buat studio balik dari Jakarta tadi ya. Tapi sekian tahun juga sih balik dari Jakarta kan masih bolak-balik lah masih ya. Jakarta Sambas ya. Oke ya. Lalu ke situnya udah mulai kanduh tuh ya di dunia nyanyi, musik buat lagu apa istilahnya kan udah sibuk. Udah aja sibuk sih. Biasanya adalah kegiatan dalam arti yang misalnya buat video macam yang orang kenal waktu itu yang buat konten apa ya. Merasa nyaman juga di dunia itu. Gitu bahasanya. Jadi untuk saat itu mungkin lebih fokus ke apa konten buat kontennya lah. Buat konten nih. Ada berapa lagu yang udah diciptakan? Kalau yang udah diciptakan mungkin saya tidak tahu berapa. Kisaran lah. Kisaran kalau yang udah di-recording. Yang udah record. Alhamdulillah 100 lebih. Udah 100 lebih ya, lumayan udah 100 lebih kan dari record. Itu dinyanyikan hanya sama Indra atau ada orang lain juga yang nyanyikannya? Kalau yang nyanyi, alhamdulillah dari jebolan-jebolan artis lah istilahnya kan ada belasan lagu. Yang ada dari Lombok, ada dari Makassar, ada dari Samarinda, Kalimantan Utara, Medan, Lampung, Padang, Bangka Belitung, bukan Bangka Belitung, mana-mana Jakarta, Riau. Berarti dari seluruh Indonesia udah ada yang pakai lagu Indra lah. Alhamdulillah. Termasuklah yang lokal udah. Yang lokal, alhamdulillah. Sampai saya pun lupa judulnya apa. Okay. Lagu-lagunya misalnya malah dengan lagu liriknya pun banyak dah lupa. Kelebihan. Tapi ada disimpan enggak file-filenya In? Alhamdulillah masih ada. Yang bentuk VCD yang dijadikan kaset zamannya kan ada 6 atau 7 kaset waktu ya. Cuma pas produksi terakhirnya pas sudah zaman YouTube. Oh, zaman YouTube. Iya. Jadi kaset yang dikeluarkan dia udah ada yang bisa dijual lah kan udah zaman HP sebenarnya kan. Iyalah zaman HP. Terus kalau untuk kita masih bahas lagu tuh ini sampai tahun berapa waktu itu? Produksi tahun 2018 ke 2019 terakhir ya sebelum Covid sebelum Covid ya. Iya. Setelah itu baru lari ke mencoba untuk ke konten-konten gitu ya. Konten. Sebelum ke konten pun saya misalnya selang-seling juga sih misalnya ngonten juga syuting ikut kawan-kawan di lokal store kan misalnya buat lagu juga cuma makin kisut-kisut ya waktu rasa makin dante sampatik gitu. Iyalah biasa orang sibuk gitu. Terus ini mohon maaf dari lagu-lagu itu ada tidak mendapatkan hak untuk Indra sendiri dari lagu ciptaannya? Lebih ke hasil lah maksudnya. Hasil. Lebih hasil. Kalau saya di Jakarta waktu lebih ke jual lepas. Bukan jual lepas. Hak pakai ya. Oh, hak pakai. Dalam arti hak pakai itu kita suruh dia pakai lagu mungkin ada masanya dalam 1-2 tahun misalkan kita bisa selesaikan lagunya, bisa kemas ulang lagi musiknya gitu. Kalau kita jual lepas tuh mungkin seumur hidup kita tidak bisa pakai lagu ya. Kan ada perjanjiannya. Ada perjanjian. Kalau sementara itu masih belum ada yang dijual lepas dan juga untuk di lokal pun saya untuk hasil lebih kayak gimana karena kan saya tujuannya buat studio di kampung kan gimana kawan-kawan yang di daerah tuh bisa berkarya tanpa misalnya mungkin dan sesedih saya lah perjuangannya gitu. Selama 8 tahun sampai mendirikan studio sampai yang tunggang langgang dalam arti jungkir balik di Jakarta lah. Iya. Jadi kan memang ada perjuangan lah belum bisa jadi sekarang gitu kan mulai dari nol terus bisa menciptakan lagu, buat lagu kan bisa bikin studio apa segala macam sampai larinya ke konten dan bisa sampai sekarang terus kan kalau tidak salah kan pernah juga main film ya
Main film terutama film lokal lah. Nah, ya. itu awal mulanya seperti apa tuh? Alhamdulillah untuk di lokal tuh ya karena mungkin di lingkungan saya berkawan kan ada Meji, ada Bang Subi, ada kawan-kawan yang memang sinias-sinias yang Sambas lah. Sambas tuh sebelum saya kenal kawan-kawan kan saya di Jakarta ya. Bukannya saya tadi di Jakarta tuh misalnya tidak mau nak di lokal karena saya memang sian kawan di belah-belah Sambas tuh yang kanal yang memang bang-bang sinias kan. Habis ya kan dipercayakan sama kawan-kawan, ada Meji, Bang Subi, kawan-kawan semuanya kan jadi diberi peran lah tadi saya kan. Awalnya dikenalkan dulu ke? Atau salah. memang awal mula ketemu dengan para sinias Sambas kayak Subihi dan kawan-kawan itu gimana ceritanya? Mungkin lewat lagu. Oh lewat lagu ya. Lewat lagu jadi kawan ada sekali-sekali kan ngumpul, oh itu penyanyi yang itu misalnya kan jadi jadi komunikasi lanjut lah habisnya kan kawan macam Bang Subi kan aktif kan udah lama. Jadi ditawari saya untuk jadi peran lah tadi yang ada ikut lomba tadi kan. Awalnya saya kan memang bukan di bidangnya ya, dunia acting lah tadi kan. Jadi sempat syuting pertamanya saya pun pakai baca naskah sambil bukan baca naskah maksudnya itu kamera, ya apa dia kertasnya tahu naskahnya pakai baca ya. Awalnya tidak mampu nak ngapal. Habis ya alhamdulillah dapat juara 1 juga. Ya karena kan mungkin karena kawan-kawan ngemas filmnya memang dengan sangat-sangat baik lah saya. Itu kedepannya ada kawan macam Bang Ican yang punya Sinemaluk kan. Jadi diberinya peran saya sebagai pemeran pemeran utama yang film series kami waktu itu kan. Jadi saya merasa di sini ada Meji, ada saya, ada Ahmad Nur kan kami bertiga. Kalau Meji itu kan aktingnya kan memang dah agak diragukan. Dia multi talenta, bisa nyanyi, bisa apa. Kalau saya kan bisa kan berhadapan dengan senior tadi kan, jadi rasa berat juga sih. Cuma alhamdulillah karena kawan support dari awal sampai saat itu bahasanya kan, jadi ya mungkin karena semangati kawan-kawan jadi saya bisa semangat sampai itu. Jadi yang filmnya jadi pemeran utamanya ke? Di Waundat saya pemeran utama dan juga ada di beberapa film Bang Subi pun ada peran pembantu, pemeran utama juga sih. Jadi setelah berjalannya waktu proses untuk main film dari baca naskah akhirnya udah bisa juga ngapal nih artinya. Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Nah kalau berarti kan termasuk salah satu multi talent juga lah. Artinya mulai dari penyanyi, terus konten, terus bisa sampai jadi bintang film, artinya kan udah termasuk multi talent lah untuk sekarang ya. Jadi kalau menurut saya sih, Nah, terus kalau untuk film ya dari musik kita pindah ke film aja lah, kan pengalaman Indra di musik atau merantau pertama kali di Jakarta sampai balik lagi ke Sambas ya kan. Mungkin bergelut di dunia musik ya kan, dunia lagu, buat lagu apa segala macam kan. Kita meloncat ke film. Film ini udah berapa banyak film yang dibintangi sama Indra Sanilam? Kalau film, alhamdulillah udah berapa? Kira-kira aja, udah terlalu banyak ya kan? Soalnya lumayan aja sih. Iya di channel Pak Ibja aja misalnya ada mungkin dapat 10 atau belasan. Di tempat Bang Subi, di Sinemaluk, belum di channel-channel kawan, belum yang di video-video dinas istilahnya kan. Iya betul. Jadi makanya nak ngitung mungkin pertanyaan tadi kan chat dulu di awal saya senang ngitung dari rumah kan. Iya. Tapi enggak apa-apa, ini kan kita spontan ya. Jadi di atas 30 40 lah mungkin. Film yang dibintangi terus mohon maaf, apakah ada pemasukan dari situ untuk Indra sendiri? Alhamdulillah rata-rata hampir ada sih. Ada kalau di Bang Subi kami lebih kebanyakan film lomba. Iyalah film lomba. Bang Subi kan banyak lomba memang. Jadi kalau misal yang lain adalah berarti ya untuk membintangi sebuah film itu kan memang ada jasanya lah paling enggak ya. Alhamdulillah ada ya. Terus ini kalau konten bahasa kan, kalau ini kita ketahui bahwa pemirsa kita tahu Indra Sanilam nih jargonnya hekau, kan hekau. Nah
Yang mau saya tanyakan nih, mungkin pemirsa mau tahu juga kan, itu jargon itu awal mulanya didapat dari mana? Iya, awalnya sebenarnya lebih ke spontan sih. Spontan yang karena istilahnya iya bukan dibuat-buat, dalam arti memang ngalir aja kan. Karena ngalirnya tadi itu karena sakit hati kita. Manusia kan tidak bisa dipungkiri, kita harus jadi orang baik, jadi orang jahat atau apa, cuma waktu bukan jadi orang jahatnya, cuma pas kasih kita tersinggung dengan keadaan lah. Pas waktu kan musim raya itu. Awal mulanya ke? Maksudnya? Awal mulanya. Jadi curhat lah tadi. Jadi tahun bila ya? Itu dibuat di tahun sebelum Covid lah tadi ya. Sebelum Covid 2018 atau 2019 lah ya. Terus jadi kan pas biasa di rumah tuh kan lebih kayak minta maaf juga untuk kawan-kawan yang di sini lah bahasanya. Kamera ini untuk kawan-kawan ini yang lagi nontonnya saya tersinggung. Iya, Kak dah ceritanya. Dalam waktu gitu, waktu kan di rumah tuh kan memang bisa dikatakan base camp tempat ngumpul lah. Jadi hari-hari ngumpul di rumah. Jadi pas sudah momen lebaran tadi tuh ya. Misalnya lalu hilang kabar semua kawan-kawan, adanya posting agi di Pulau Mukutan, Pulau Temajuk, di mana-mana. Jadi kita sebagai kawan kasih gitu ngapain gitu gak kawan nih. Misalnya pas lagi bukan cerita suke dukenya, bukan masalahnya, paling enggak kan bahasa basi dalam kita ngajak kawan lah. Kalau kita jalan ke kita itu. Soalnya iya kan ramai ya tadi kawan kan, cuma pas momen lebaran tadi kita seorang enggak diajak. Masing-masing dengan dunianya lah. Jadi ya saya buat video ya dia. Disindir lewat video kau. Jadi kau gitu berkawan tuh. Jadi pas buat video pertama, alhamdulillah ramai yang nonton, bagikan apa. Jadi ramai aja yang request, bang buat video itu. Saya masih awal mulanya masih belum tahu istilah tujuan tadi anak buat video, memang suka-suka tadi awalnya. Suka-suka awalnya berarti melampiaskan tadi. Melampiaskan. Dari awal buat video ya, yang suka-suka tadi ya. Akhirnya kan keterusan ya, ini keterusan nih. Nah, untuk buat ide-ide buat video lucu dengan jargon HKU dia didapat dari mana, In? Kan bisa pemirsa kan bisa lihat kalau video-video beliau ini ada di dalam air, ada dalam hutan, di kebun apa segala macam. Nah, itu ide-idenya dari mana? Kalau yang kalau lebih HKU sih lebih ke spontan sih waktu ya kan, misalnya bukan kata-kata itu jadi jargonnya misalnya jadi viral atau jadi pasti dikenal atau apa, ya mungkin kebetulan aja. Masalah kalau yang ide-ide yang dari sungai, yang main tanah, main lumpur silahkan, ya lebih ke gimana saya ngemas video itu dan cuma pesan yang saya sampaikan, tapi membuat orang bahasanya sih bukan juga tertarik sih, ada juga yang malah sebaliknya, ngapa buat video ya gitu apa ya, atau ngotorik badan lah atau apalah. Tapi tujuan saya di sini kan selain untuk menghibur, untuk beri pesan-pesan lah, ada pesan moral di dalam video itu gitu ya. Ya mungkin memang kalau yang namanya netizen ini kan tidak selalu mendukung kan, pasti ada yang mungkin menolak ataupun berkomentar yang lain gitu kan, sebaliknya lah ibaratnya gitu kan. Tapi tujuan kita kan jelas gitu kan, kalau misalkan video-video lucu yang dibuat itu ada pesan moral dan mungkin memang untuk menghibur lah intinya ya. Terusin kalau untuk konten-konten itu udah kan dimulai sejak zaman setelah Covid ya, mungkin sebelum Covid ya. Itu udah berapa banyak yang di-upload? Banyak, mungkin ratusan kali ya. Udah bisa hampir 3 tahun ya. Bisa jadi. Saya udah mampu ngitungnya rasanya. Terus itu uploadnya hanya di Facebook atau di media sosial lain untuk video-videonya? Awalnya saya di Facebook, habis di Facebook saya lanjut ke YouTube karena saran dari kawan-kawan sih. Bagus kan buat video di YouTube, maksudnya upload di YouTube. Habis ya pas sudah upload di YouTube disarankan kawan-kawan lagi suruh ke halaman. Kalau halaman tuh jangkauannya luas katanya kan, misalnya kalau Facebook zaman dulu kan cuma 5.000 pengikut. Kalau saat itu kan Facebook kan udah bebas, ada yang mengikuti sampai sekian. Jadi buatlah lanjut ke IG, lanjut ke TikTok. Saat itu lebih di media sosial uploadnya di Facebook, TikTok sama IG. Yang ada 3 ya.
Tapi yang lebih banyak di mana di upload? Facebook. Halaman Iya, halaman Indra Fans. ya. Iya, Fans. Indra Fans ya. Kalau di halaman kan saya satu hari target 2 video. Itu Tiap hari. sudah mulai sejak kapan Indra lakukan tuh ngupload 1 hari 2 tuh? Kalau yang 1 hari 2 video mungkin mau jalan 1 bulan. 1 bulan ini ya. Iya. Sekarang udah berapa banyak pengikut? 65. 65.000. Iya, 65. 65.000 pemirsa. Jadi pengikut beliau nih mungkin kalau di jadi dewan mungkin udah jadi ya. Di provinsi malah 62.000 itu jumlahnya. Kalau cuma memilih Indra Hasan Ilham. Terusin dari Facebook. Facebook kan dari konten-konten yang di-upload itu temanya apa aja? Biasa selain hiburan ya. Apa aja yang di-upload biasanya di Facebook? Lebih ke tema atau apa gimana? Temanya? Temanya kan. Kalau di Facebook sih udah random sih, misalnya ada juga tentang edukasi yang macam semari saya upload, lebih ke tentang gimana antara mertua sama menantu kan. Yang mertua itu pemarah, yang menantu itu misalnya reto, jadi pelit kan misalnya. Jadi gimana kita sih tidak bisa nyalahkan antara orang tua sama menantu kan. Yang orang tua itu kan kapak aja, jadi lihat di dapur barang habis. Kalau yang menantu itu kan tahunya makan itu tidak mau nak belanja, jelas salah menantu lah dalam hal dia kan. Jadi orang tua kan jadi pokoknya di sini saya selipkan juga ada pesan-pesannya sih. Ada pesan moral ya. Walaupun di situ ada intinya tetap menghibur kan. Menghibur. Jadi saya kemas videonya pun dengan gimana orang tuh bukan cuma nonton pesannya aja dalam video, tapi gimana pesan dalam arti gimana orang betah nonton video sambil nawakan saya lah. Saya kemas ketel listrik semari kan saya ikat-ikat di pala saya kan. Oke. Bikin lucu lah gitu kan. Memang secara istilahnya sih tidak masuk akal sih. Ini masuk model baru kayak kata-kata yang komen-komen kan. Kadang ada yang iya pokoknya kalau masalah haters sih mungkin udah kabel sih. Iya memang karena kita di dunia itu jadi memang harus siap ya ini dengan untuk menghadapi para haters ya kan. Terusin kita balik ke film, lupa mau nanya kan. Ada pengalaman yang berkesan enggak pas main film? Ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan lah maksudnya ya pada saat Indra main film, selama main film lah ya. Film apa dan kejadian apa ya. Masih ingat enggak? Kalau kejadian sih juga sih, kalau pengalaman sih lebih ke kebersamaan sama kawan-kawan, kekompakan, misalnya dalam arti gimana keseruan di lapangan lah. Misalnya kan antara jadi kita tahu sifat satu sama lain. Misalnya kan jadi kalau udah dalam dunia film tuh ada istilah yang namanya kapak, aku banyak beban, aku susah, aku sakit, aku apa. Jadi tugas kita kan harus profesional kan. Nah, gimana caranya film itu cepat laku, karena di luar kita itu kan kawan-kawan kita tidak tahu apa masalahnya, apa beban hidupnya kan. Sama-sama ya. Jadi pengalaman saya di sini rasa seru sih. Terus kalau konten, ada tidak pengalaman menarik pada saat konten? Konten sih. Ada misalnya pada saat konten tuh ada salah atau ada yang ngacau atau segala macam ya. Kalau konten tuh kurang lebih sama sih, tapi lebih menantang ke konten di dalam arti konten tuh kan saya misalnya waktu saya nge-vlog misalnya kan ada di luar konten lah. Kalau konten saya tidak jauh sama sih film tadi. Jadi kalau maksud saya ada tidak yang tidak bisa dilupakan ya waktu konten? Kejadian-kejadian yang tidak bisa dilupakan ya? Sebenarnya sih ada. Dan saya sebut nama lah. Iyalah, tidak usah sebut nama ya. Sebenarnya berat tadi ada ceritakannya. Karena waktu itu kan ada salah satu pejabat lah. Pas lagi di Pontianak kan. Jadi pas waktu itu saya tuh nge-vlog kan sama yang panjang kan Pak Gua Sikup. Jadi pas waktu itu saya disuruh nge-vlog misalnya ngadepi yang pejabat ya tadi. Pas sudah bawa kamera kami video biasa nge-vlog kan pas sudah dia cungkan ke beliau lah tadi. Iyalah, nge-vlog kan dia memang. Cuma dia ngomong lagi makan tidak boleh ngomong. Habisnya udah langsung kita kan udah penuh orang ramai kan. Jadi kita rasa
Dak zaman ge. Pun kalau misal paluh tuh macam dah jagung keluarnya sikit-sikit ya rasa nahan supan, rasa besalah, rasa kita tidak nyalahkan beliau karena memang udah etika dalam dia waktu lagi Dia pasti makan ge. Nah, dia nak Dia coba, makan. Cuma yang buat saya kesel lah dalam arti keselnya gitu. Oke lah. Dan makan dulu bawa konten atau apa kan, tapi pas kami tinggal dia ngobrol sambil makan tawa-tawa. Bisa juga yang buat kita kasih jadi betul sebenarnya apa sih ya katanya. Oh, jadi iyalah pengalaman maksud saya iyalah maksud ada pengalaman pribadi yang mungkin tidak bisa dilupakan dalam konten. Jadi gile ya. Beberapa tahun yang lalu ada di Pontianak pas zaman-zaman Covid juga sih. Oh, zaman Covid juga. Pas acara pelantikan sesuatu lah kayak kami diundang. Iyalah. Oh. Sebenarnya itu tadi belum saya ceritakan ke mana-mana. Tapi inilah saatnya Indra cerita. Saya lewatkan ke lain lah tadi kan. Karena sampai diceritakan kan. Di luar pun rasa juga sih karena lebih keseruan sih. Lebih keseruan iyalah maksudnya pengalaman yang saya tanya tadi kan yang tidak bisa dilupakan. Nah, berarti kan iya sih ya. Yang lainnya aman-aman aja. Aman-aman aja. Terus untuk kontennya sekarang kan udah lebih fokus ke konten nih. Iya. Kalau saya lihat tidak hanya sendiri. Biasanya kan biasanya berdua atau bertiga dengan konten kreator lain kayak Unyil, terus kayak Udin dengan yang lain-lainnya lah. Nah, itu apakah memang udah direncanakan atau memang spontan atau gimana ini buat konten dengan kawan-kawannya? Kalau misal sama kawan-kawan ada yang lebih banyak spontan, misalnya pas untuk konten hiburan. Nah, hiburannya lebih ke ada yang spontan di lapangan kan. Misal ada yang waktu collab sama Udin, Amin atau kreator-kreator lain, dia lebih kadang ada memang untuk kebutuhan konten dan juga ada memang yang kami promosi produk, misalnya produk kan lebih memang jobnya sama-sama. Oh, pas jobnya sama-sama. Oh, iya. Jadi collab dalam satu video. Gitu. Jadi memang berarti kadang-kadang memang ada yang direncanakan, ada yang spontan. Ada yang direncanakan, memang udah di konsep ada ya. Terus termasuk yang di Pontianak juga para konten kreator di Pontianak sempat melihat ada yang sama Juliandri segala macamnya. Ya spontan atau? Iya spontan. Spontan ya. Biasanya ngalir aja lah. Ngalir. Jadi kalau misalkan yang saya lihat sering di konten-konten kan yang kayak apa? Yang konten piring ya, yang ngomong soal kerja dengan marah dengan bini. Oh, ada ke? Ada. Pada saat itu spontan atau kan lumayan lama ya. Aku beda kerja seharian malah kau suruh kerja lagi apa segala macamnya udah salah saya lah. Video yang saya buat seorang jadi video. Iya lebih ke spontan sih. Spontan gitu ya. Dan juga syutingnya pun ngambil videonya pun seorang. Ambil video seorang. Karena kalau saya ada orang lain karena dengan main aksesoris properti kadang sepan saya. Oh gitu. Itu di rumah seorang kayak di pondok di Dangau keluarga. Dia pun memang orangnya sih kalau ada dia di Dangau misalnya saya balik lagi mungkin tidak berani lagi. Bukan dan sepannya dan terbuka mulut saya paling ngidum-ngidum Oh jadi memang kalau lihat situasi berarti ini kita konten nih. Oh, beda sama syuting. Kalau syuting kan udah tahu konsep. Ya udah ada skripnya kan. Iya naskahnya semuanya. Nah udah ada naskahnya. Yang sama Unyil ya, yang di kebun ya, yang pakai apa? Ranting-rantingnya. Iya. Gimana ya ceritanya? Spontan sih, nggak pakai konsep kalau aku itu atau apa kan. Nggak deh, spontan. Lebih kayak kita buat video, ngomong apa pokoknya ngalih aja. Nah, itulah. Pokoknya iyalah jadinya. Jadi sesama konten kreator dia memang kompak Jadi nggak harus ada konsep dulu berarti kalau mau nak bikin konten. Kita harus bisa ngimbangnya dalam arti apa itu yang pas lagi kosong misalnya ada jeda, jadi kita harus tipak buat suasana itu walaupun kadang nggak nyambung kita pleset-plesetkan sedikit lah kayak bahasa omongan kita tadi ya. Karena kalau kita tidak mikir spontan kan dalam arti kan jadi bejeda kan mikir apa itu. Jadi banyak cut-cutnya jadi kita usahakan gimana videonya itu berisik ya. Jadi ialah pengalaman Indra selama konten lah selama sampai sekarang. Terus ini kan kenapa saya bilang Indra tuh multi talent.
selain menciptakan lagu, bermusik, terus main film, bikin konten yang bikin mungkin masyarakat Sambas yang masih belum banyak tahu pernah mempodcast Ustadz Atoli. Nah, gimana ceritanya tuh? Oh, kebetulan saya alhamdulillah udah beberapa tahun terakhir kan memang ngefans dengan beliau sampai saat itulah misalnya Oh, Ustadz. ngefans dengan Pak Ustadz Atoli ya. Salah satu Ustadz favorit saya lah. Ayo Ustadz Hatolio, mudah-mudahan nonton. Karena video beliau tuh kan misalnya apa? Banyak yang bukan banyak sih, memang semi-seminya menghibur dan cuma tausiahnya yang buat berkesan kan dalam arti memang gurauannya beliau pun ngemas videonya apa dengan hiburan komedi ya. Jadi berapa kali saya ada 2 kali saya dengar ceramah beliau kan yang sempat langsung datang lah. Kalau di luarnya saya paling nonton di HP kan. Memang tidak terasa sih dengar ceramah 1 jam memang tidak bosan gitu ya dengan ceramah beliau ya. Rasa kurang. Nah, jadi komunikasi sama beliau kan alhamdulillah lancar sampai saat itu. Jadi saya request dengan beliau tuh Pak Ustadz ya saya kan bisa ke nak jumpa awalnya di luar podcast ya. Iya tahu. Jadi gimana nak jumpa beliau memang berbulan-bulan sih udah mungkin tahun. Saya janjian dengan beliau mau dari awal nih jumpa. Nah, beliau sempat biasanya saya saya sempat beliau daan jadi lalah jumpa kan tapi komunikasi hampir tiap minggu tiap bulan Pak Ustadz bila kita jumpa oke kadang tentukan tanggal itu dah juga sempat beliau kadang Bang In saya minggu itu kosong dia beliau kan bisa kita jumpa aduh Pak Ustadz saya itu pokoknya bertahun yang ya jadi pas waktu ya pas beliau kosong jadi dihubungi beliau kebetulan saya pun memang kosong juga jumpalah tadi di kafe Julung di Taman Julung saya kan ada kafe Taman Julung di Kampung Lorong ya. Di Kampung Lorong nyantai lah tadi di atas kan rencananya saya izin di sini Ustadz bisa ke podcast nih saya kan oh boleh Bang In boleh oke habisnya cuma pas ada orang masan menu di samping kan Pak Ustadz saya usah di situ kita ya ngapa deh supan saya supan tuh kalau saya kan orangnya kan memang kadang dalam video konten apa hiburan misalnya kan nyipanek kan ya tapi aslinya itulah kadang ya ada juga waktu timbul buat supannya ada ya jadi saya pindah lokasi minjam tempat Kak Wiwin homestay-nya yang di Lumbang kan saya telepon Kak ada orang nyewa rumah kan kosongin kan minjam tempat Kak saya mau numpang wawancara Pak Ustadz saya kan sini kan ambil kunci habis ya langsunglah podcast dengan Ustadz Hatoli tadi Pak Ustadz ya jadi apa yang dia omongkan waktu ya Pak Ustadz Hatoli lebih ke cerita gimana kalau kita misal dapat duit di jalan atau apa misal tentang yang tidak ada identitas lah cerita-cerita agama lah ngalir aja sih sebenarnya berapa lama waktu itu sebenarnya ada belasan menit sih spontan lah spontan jadi rupanya Bang Indra Sanilam tuh ada rasa sedikit beda dengan kalau menurut saya beda dengan ketika dia bikin konten rupanya dia ada juga sifat pemalu ya. Jadi depan orang ndak bisa melucu juga ndak bisa langsung melucu kayak ada sifat kayak kalau di bahasa orang pemalu tapi aslinya malu-maluin kadang-kadang orang bukan penyupannya gitu terus ada dapat informasi juga kalau Indra Sanilam tuh selain konten endorse juga Nah, cerita endorse nih awalnya dari mana nih? Awalnya pertama saya kan awalnya video ngerepek tadi kan. Konten tadi. Habisnya saya ada dihubungi kawan, adalah kawan kan ngomongin katanya bisa ke buat video katanya kan buat video apa? Pokoknya itu kami arisan itu tapi kawan tidak mau bayar bisa ke buat video tapi saya sebut nama. Cuma tagihkan ya giliran nama belanja apa? Banyak duitnya apa itu giliran mau bayar arisan dan duit tapi dia udah nerima kan nah jadi takut misalnya kan awalnya kan masalah pribadi kayak ya kan kalau aku beri 50 aja berapa tahun yang lalu kan iyalah tahu lumayan tuh ganti kuota dalam arti kan 50.000 iya mungkin ia bisa dikatakan endorse ataupun memang kawan sedekah tidak tahu lah pokoknya video pertama yang saya dibayar video hikau lah tadi habisnya ada orang yang video kedua entah aku dah lagi ingat siapa yang video lanjutannya iyalah tadi kan karena orang endorse tuh kan saya sebelumnya
tanya dulu minta video konsep gimana. Yang pakai marah-marah ajain. Pakai yang nge-rapper itu kau. Sebenarnya saya kadang kasih bukan malas sih. Kasih gimana kesannya kayak promosi tapi marah-marah kan. Macam dia orang menjeki lagi nak jualan kau ya. Kadang ada yang tidak tahu misal orang luar ataupun malahan bukan orang luar sih, orang Sambas. Kau ini nak jualan be-nya. Gimana orang nak datang ke sini? Baru nak masuk kau mengenalkan barang udah marah-marah. Ya mungkin dia yang memang tidak tahu tabiat saya, memang kebiasaan saya dalam video saya kan. Tapi itu mungkin udah ciri khas kali ini. Jadi memang dari awal kan pas ngonten juga biasanya marah-marah lah, ngomel-ngomel lah Kiai bahasa kita. Nah, terus ya sekarang gimana? Masih tetap endorse? Alhamdulillah masih jalan. Produk-produk atau dari apa? Toko-toko atau gimana gitu di Sambas tuh kalau ada juga kayak sementara itu kalau di toko udah lumayan sih. Toko produk misalnya jenis makanan, cemilan misalnya bakso, nasi, apa. Ya biasanya endorse juga iya. Malahan waktu saya berapa tahun tidak salah udah Covid atau belum ya. Yang saya kesel tuh kan orang minta promosikan kosmetik, misalnya lebih kayak untuk kecantikan. Sedangkan saya misalnya untuk ngace saya. Inyan ke orang tuh, saya ngace kan dalam waktu kan. Inyan ke balik lah betul ke salah orang tuh. Yang nyuruh kau lah yang endorse sih. Ke makhluk lain dalam arti kan. Masa misalnya saya kan jadi tapi dia percaya dengan saya, pokoknya abang ngirap padahal di situ produknya itu bagus lah, itu yang udah Bepom masuk semuanya lengkap lah misalnya kan. Jadi saya promosikan, malah ini lah dikomentarkan kadang ngelihatnya mana orang nak beli ke sini yang tukang jualnya aja iyalah mau gimana juga nak kosmetik enggak ada orang kalau kami pakai produk kayak jual kalau lalak jual macam-macam lah komentar orang ya kawan-kawan sih yang komen, jadi kita pun maklumi dan juga memang tugas kita kan cuma gimana mengenalkan suatu produk misalnya buat dia menarik misalnya, tugas kita sih, tugas saya udah memang dan profesi Indra lagi jadi berarti dari penghasilan dari endorse udah lumayan juga berarti sampai itu alhamdulillah. Terus dari fans page-nya sendiri gimana? Dari 65.000 pengikut itu udah ada menghasilkan ya? Alhamdulillah udah ada penghasilan dari awal tahun tadi. Dari awal tahun 2023 tuh 2023 dari bulan 1, bulan 2, bulan 4 yang gajian, habisnya bulan 5 sampai 6. Tadi kan saya ada pelanggaran video. Saya kan wah juga dapat pelanggaran video. Ada pelanggaran karena saya kan hobi buat video itu kan collab, misal ada video misal Mimi Peri kan. Saya cut misal potong-potong kan seolah-olah saya itu lagi ngobrol sama beliau, video call atau ngobrol depan-depanan gitu. Iya, ada aplikasinya Jadi saya potong-potong. Jadi kalau untuk video lokal sih dan PP. Jadi waktu pas yang kena saya video luar dari perindapan ya, yang lagi nampang-nampang kelapa. Jadi fatal semua iklan di fanspage saya dibantikan sampai 1 bulan lebih. Ayolah tadi tidak lagi ngasilkan berapa bulan, tapi bulan tadi saya alhamdulillah aktif lagi iklan. Udah aktif lagi, udah bisa dibetulkan lah. Jadi asal jarak-jarak saya nak ngambil video-video luar atau upload video orang yang misalnya re-upload lah bahasanya kan. Re-upload memang. Nah sekarang kan medsos ini udah agak ketat gitu lah. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengupload kecuali kalau memang video hasil karya kita sendiri lah. Ya, menurut pengalaman. Kalau untuk di backsound atau musik sih kita masih nyaman sih. Tegurannya paling kita berbagi hasil. Masih nyaman kan. Kalau video itu langsung di take down-nya kalau ada bahasanya kan hilang lalu iklan bebulannya. Nah dari cerita Indra Sanilam, mulai dari nol tadi kan menciptakan lagu, gimana awalnya kerja di Malaysia, merantau ke Jakarta, menciptakan lagu sampai sekarang akhirnya bisa berdiri sendiri dengan profesi konten kreator, dan banyak juga orang masyarakat Sambas yang udah kenal, tidak hanya di Sambas sih, mungkin sekalbar mungkin udah banyak kenal dengan Indra Sanilam. Nah, ada pengalaman pribadi ketemu orang di luar, terutama emak-emak lah mungkin. Ada tidak pengalaman yang berkesan gitu? Maksudnya yang lucu atau ketemu orang, kau tuh atau segala macam ada? Bisa cerita tidak ini? Kalau yang jumpa orang emak-emak sih, karena saya gimana minta maaf aja lah sama yang diluaskan dalam arti saya kan, misalnya penyupan.
Nah, Kadang misalnya kalau udah jumpa orang tua kan kita harus dituntut dan boleh penyupan, tapi memang ya dah memang bawaan dari sini kan. Jadi dah nak ngomong kita kadang takut supan, takut dikatakan sombong. nah, Nak ngomong pun apa nak dia omongkan dalam arti karena kita di tempat baru, karena jumpa emak-emak kadang kan ada yang langsung di tapaknya dakonya, ada yang langsung diciumnya, ada kan. Minta maaf lah bahasanya dalam arti kan garam tadi lewat video, kau terima tapi ya pongah ya kan. iya pasti Mak yang dah memang lumayan lansia lah, nih wan apa suka nonton video munong itu. Tapi kita di luar bahasanya lewat tadi, jadi saya pun ngerasa ada juga guna yang hidup tuh. Ya waktu bisa nyukikan orang lah dalam arti kan. Itulah kesannya jumpa kawan, keluarga baru di luar sini, jadi pagi ke kampung-kampung pun alhamdulillah lah ya. Ada kayak maksudnya udah sering ya berarti. Alhamdulillah sih. Sering ketemu mak-mak yang langsung di pergi ya kan, langsung dipeluk atau diajak ngomong apa segala macam ya, walaupun dia tidak kenal iya. Sering ya kan? Sering juga sih di Sambas, tapi mungkin sebenarnya dia nahan kalau sebenarnya maunya nak nerakam kalau. Coba diajak foto sama atau diajak selfie kayak Windy tadi ya. Dan sering juga ke? Suah juga lah. Sekali-sekali dan juga apa tahu aja. Sering juga nanti diajak selfie sama mak-mak ya kan. Karena ketemu ya kan. Sering ya. Sering juga lah ya, di luar Sambas, di Pontianak pun alhamdulillah udah ada juga di Pontianak, di Singkawang masuk juga, sampai ke Ketapang pun nimbulkan bahasanya. Tapi yang di Ketapangnya lebih ke orang Sambas yang ada di Ketapang. Orang Sambas yang ada di Ketapang lah ya, banyak kenal ya, banyak tahu ya. Ada lah, mungkin seorang berdua ya. Sedikit. Oke, ini mungkin terakhir lah dari ngobrol-ngobrol kita. Setelah mendalami profesi itu mungkin udah ngerasa nyaman lagi kan. Kedepannya ada proyek lain nggak? Kira-kira kedepannya? Untuk kedepannya apa? Mungkin saya ada rencana sih antara mau buat studio recording aja, mau melanjutkan yang dulu lah, misalnya dulu kan sempat dah berhenti kan. Untuk yang kayak lagu untuk lagu, untuk musik dan juga di luar pun mungkin saya mau buat video tempat podcast juga. Minta maaf tadi. Sampai kapan kalau saya bisa bawa abang ke Jawa ya kan misalnya kan. Tapi di Jawa ya rencananya. Saya rencananya mau buat di Jawa ya. Ya pun saya lebih ke untuk merekrut, ngajak ke kawan-kawan milenial yang muda-muda, mungkin ada yang berprestasi di lokal lah. Gimana kita bisa mengenalkannya? Mungkin di luar pun ada sekali-sekali selingannya video podcast yang memang hiburan aja ya. Misal gimana itu kawan kerja di Malaysia itu misal, tapi cerita pengalaman mereka kelasnya kan gimana ngaduk samin pakai pikul pakai ludah pakai apa kan tapi lebih lucu. di lucunya yang kita hiburannya lucunya di komedinya lah anaknya iya, untuk komedinya dia rencana untuk kedepannya sih masih rencana ya, mudah-mudahan lah kan terwujud kan. Tapi di luar mungkin saya rencananya saya bulan depan lah nah, dan juga itu masih rencana mungkin antara nak jalan-jalan ke Natuna, di Kesawak, ataupun misalnya macam ke Ketapang, Sintang, Putus Ibau, pokoknya keliling Kalbar rencana sih ngevlog ya. Ngevlog. Rencana untuk ke depan. Ya ini ngevlog untuk se-Kalbar nih rencananya seorang atau mau ada tim juga yang ikut? Mungkin seorang dulu kali. Kalau misal kalau udah memang Facebook tadi lebih dari yang gajinya lebih lah. Kalau untuk saya itu kan mungkin cukup untuk saya lah, untuk seorang untuk AP kan cukup. Jadi apa salahnya saya pergi ke daerah luar dulu, macam pokoknya mengenalkan wisata yang ada di Kalbar tuh lah. Wisata yang ada di Kalbar loh, berarti hanya mungkin di Kalbar ini kan ada 14 kabupaten kota, jadi 14 kabupaten kota dulu lah yang dikunjungi tuh berarti baru keluar guys. Macam di luar pun ada, di Natuna pun ada kawan orang Sambas kan dah tinggal di sini. Nawarkan bang, ini datang stoknya itu apa misal yang dari luar Sambas pun ramai sih yang nyuruh, macam ada nyuruh ke Medan, ada nyuruh ke Papua, ke orang Sambas semuanya yang komen di Facebook, bang datang ke NTT bang stok, bang datang ke Medan stok. Ini saya lakai istilah alasan saya sih itu saya sean keluarga sean itu supaya kan
lumayan kan bisa nginep gratis kalau di sini. Oh, iyalah. Tapi orang Sambas juga sih. Orang Sambas yang di luar. nawarkan dia. Yang di Papua, di Iyalah. Lombok, apa Dia orang ramai. Sambas sih. Orang Sambas. Oh. Yalah, mudah-mudahan ya lah nanti rencananya bisa wujud jadi. Amin, mudah-mudahan. Oke. Oke, terima kasih atas kedatangan di studio Bang Indra Sanilam. Mudah-mudahan rencana yang mau laksanakan nanti ke depannya bisa sukses, bisa Amin. terwujud lah. Alamin. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan CSM TV Podcast, demikian bincang-bincang kita bersama Indra Sanilam, seorang konten kreator asal Kabupaten Sambas. Semoga bincang-bincang kita ini menjadi inspirasi dan banyak menjadi pengetahuan lah tentang gimana perjalanan hidup seorang Indra Sanilam sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu CSM TV Podcast di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.